Shalom, haleluya. Terpujilah Tuhan, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan selama masa-masa yang sulit ini. Tuhan sudah menunjukkan segala pertolongannya kepada kita. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur kalau pada hari ini Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan, Engkau memberkati, Engkau menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami menyadari selagi kami masih bernapas, biarlah kami senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar hamba-Mu akan sampaikan firman, hamba mohon penyertaan-Mu, pengurapan-Mu. Berikan firman-Mu kepada kami semua pada hari ini, bahkan semua yang mendengar, semuanya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa, sebab kita umat kepunyaannya. Kita umat kesayangannya. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu judul, apa keinginan kita. Waktu saya menyediakan ini saya tulis, ternyata ada satu orang WA ke saya. Pak, boleh nggak Pak, saya berdoa untuk keinginan-keinginan saya. Nah, saya jawab, dengarkan saja firman Tuhan pada hari Selasa. Nanti di situ ada jawabannya. Oh iya, terima kasih Pak. Belum saya sampaikan, sudah ada pertanyaan. Nah, apa keinginan kita? Kalau saya tanyakan, ya banyaklah Pak. Tapi kalau saya beri waktu 5 menit untuk berpikir apa keinginannya, wah bingung saudara. Tulis ini, selesai habis waktunya. Waduh masih belum, ini masih. Nah, tapi kalau keinginan itu diberi waktu 1 bulan berpikir, wah lebih panjang, lebih enak, bisa terinci, saudaraku, terperinci apa yang menjadi keinginan kita. Nah, pada hari ini saya sampaikan dalam Mazmur 21 ayat 3 dan Amsal 11 ayat yang ke-23. Mazmur 21 ayat yang ketiga, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Kalau di Android saudara itu ayat yang kedua, bukan ayat yang ketiga. Ya. Amsal 11 ayat yang ke-23. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Nah, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, kalau kita sudah diberi kesempatan untuk mengutarakan keinginan-keinginan kita, itu masih ke depan. Tapi mari coba kita berpikir, kita renungkan selama kita hidup ini, apa keinginan-keinginan kita yang sudah diberikan Tuhan dan apa keinginan-keinginan kita yang belum diberikan Tuhan kepada kita. Nah, yang penting begini saudara, apa yang kita minta ternyata Tuhan belum memberikan, itu pasti ada sebabnya. Sebab Tuhan tidak mungkin memberikan keinginan yang tidak ada dampaknya dengan perkara-perkara rohani. Ya. Nah, kalau kita berpikir coba untung seandainya keinginan itu diberikan, waduh, bisa rusak rohani saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan,
Sekarang kita akan melihat, saudaraku, tentang kisah seorang raja, yaitu Salomo. Pada waktu di Gibeon, Salomo sedang mempersembahkan korban. Di lain tempat, di lain kesempatan, kalau Salomo memberikan persembahan banyak, saudara. 22.000 lembu, 120.000 kambing domba. Dan dia ambil tempat yang paling besar untuk mempersembahkan korban ini. Dan disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Nah, waktu selesai Salomo memberikan persembahan, Salomo bermimpi. Ditanya oleh Tuhan, Salomo, kamu minta apa? Terus Salomo omong sama Tuhan, Tuhan, aku ini masih muda. Aku menjadi raja di orang Israel yang begitu banyak, berikan hikmat. Nah, berikan hikmat. Terus Tuhan berkata, karena engkau tidak minta yang lain, engkau hanya minta itu, engkau tidak minta musuhmu, ya, dan engkau hanya minta ini, kekayaan pun engkau tidak minta. Tuhan berkata, oke, aku berikan engkau hikmat plus. Nah, ada plusnya, saudaraku. Kekayaan Tuhan berikan. Apakah Tuhan ini pilih kasih? Hanya memberikan keinginan, permintaan kepada orang kaya. Nah, kalau orang miskin minta gimana, saudara? Kira-kira diberi nggak oleh Tuhan? Kira-kira didengar nggak oleh Tuhan? Tuhan itu Tuhan yang tidak pandang bulu. Tapi syaratnya harus ada, saudara. Bartimius yang buta, pengemis yang buta, miskin lagi, saudaraku. Dia juga punya keinginan. Dia punya keinginan. Dan keinginan itu diutarakan kepada Tuhan. Apa yang kau mau aku perbuat? Aku ingin melihat Tuhan. Dan Tuhan izinkan keinginan itu terpenuhi. Nah, saudara nanti baca tentang keinginan Salomo di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 10. Nah, keinginan seorang pengemis buta yaitu Bartimius di Markus 10 ayat 51 dan 52. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lanjutkan, nah, setuju tidak kalau ayat di bawah ini yang sebentar saya akan bacakan, itu yang menjadi keinginan kita? Ya, setuju tidak? Ayo kita lihat Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Mazmur 121 ayat 7 sampai ke 8. Dikatakan demikian. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ya. Ia akan menjaga nyawamu. 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tentu kita setuju dong. Ya. Ini menjadi keinginan kita, bagus saudara. Ya bagus. Tuhan akan menjaga terhadap segala kecelakaan. Artinya perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Baik saat kita keluar, baik saat kita masuk. Itu perlindungan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau saudara setuju, saya akan lanjutkan. Ya, jadi keinginan kita itu seperti ini, istimewa. Seperti keadaan sekarang ini, saudaraku. Kalau kita melihat keadaan sekarang, kematian itu bisa terjadi kapan saja. Tidak bisa kita mengantisipasi. Saya masih sehat, ternyata kena COVID, saudara. Tanpa gejala, orang tanpa gejala. Ya, tahu-tahu kena, mati. Juga saudara perhatikan, kecelakaan bisa terjadi di mana-mana. Kalau saya melihat ada orang naik sepeda motor, tahu-tahu jatuh. Terus setelah itu meninggal. Ternyata kena COVID.
ya, dan seterusnya. Sekarang kita melihat keinginan kita satu. Dalam Mazmur tadi, keluar, masuk, keluar kita diberkati. Nah, paling indah waktu kita keluar rumah, kerja, mungkin sekolah, mungkin buka usaha dan lain semuanya, dijaga oleh Tuhan. Pulang, diberkati Tuhan juga. Sampai di rumah dengan selamat. Nah, caranya supaya keluar masuk kita diberkati Tuhan, caranya andalkan Tuhan senantiasa. Ya. Kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Ulangan 8 ayat 14. Ulangan 8 ayat 14 sampai yang ke-19. Saya bacakan demikian. Ulangan 8:14. Saudara sudah ada Alkitab? Oke. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, mulai sombong saudaraku. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. 19 terakhir. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Nah, sebab itu saudaraku, Tuhan memberitahu kepada bangsa Israel. Seandainya bangsa Israel berpikir dengan pikiran yang logis, yang waras, untuk memberi makan saja, saudaraku, di padang gurun, sekitar 2 juta orang mungkin. Itu tidak mudah, setiap hari, sehari 3 kali, saudara. Catering mana yang mampu? Peralatannya bagaimana, saudara? Begitu besar. Belum air minum. Berapa ribu tangki yang dibutuhkan air, saudara. Tapi Tuhan menyertai dengan luar biasa. Sebab itu Tuhan mengingatkan. Jangan sampai kamu beribadah kepada Allah lain. Aku akan binasakan. Nah, jadi di sini kita melihat, saudaraku, kalau kita mau keluar masuk diberkati Tuhan, andalkan Tuhan. Nah, saya beri contoh Daud. Ya, ini contoh yang paling indah, saudaraku. Beberapa kita sudah mengerti. Tapi coba ada satu hal yang dilihat oleh orang. Kalau sekarang begini, tentara, pasukan pasti badannya besar, kokoh, kuat, saudaraku. Penampilannya tegap dan lain sebagainya. Tapi orang ini bisa melihat Daud dari sisi lainnya. Ini yang hebat, saudara. Ya, coba kita lihat 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. Ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-18 demikian. Ini hamba Saul yang memberikan pandangan mengenai Daud.
Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, satu, yang pandai main kecapi. Dua, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tiga, seorang prajurit. Empat, yang pandai bicara. Lima, yang elok perawakannya. Dan ada satu lagi, saudara. Dan Tuhan menyertai dia. Lah, ini dia. Haleluya. Kalau secara penampilan luar mudah dilihat, tapi kalau sampai bagian dalam orang bisa melihat, berarti Daud menjadi berkat buat sekitarnya. Haleluya. Dan itu ditulis di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Nah, ini tidak bisa. Tidak bisa, saudaraku, ditutup-tutupi. Kalau Tuhan menyertai, mau tidak mau orang melihat, saudara. Orang yang di dekat Daud melihat. Haleluya. Yang kedua sekarang, ya. Yang kedua, tadi keluar masuk diberkati. Yang kedua, kalau mau keluar masuk diberkati Tuhan, kenali prinsip pertolongan Allah. Ya, kalau mau keluar masuk diberkati Tuhan, kenali prinsip pertolongan Allah, dan ayat ini tidak asing lagi. Matius 6 ayat yang ke-33. Yang menjadi prioritas, saudaraku, cari dahulu perkara-perkara yang kekal, ya. Perkara-perkara yang di atas. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Nah, kalau kita sudah dapat, dikatakan maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu, termasuk keinginan kita. Dapat dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan, termasuk keinginan-keinginan kita di dalamnya. Nah, kalau orang itu mencari kerajaan Allah, berarti itu menjadi prioritas. Seperti Daud berkata begini, ya, Tuhan, satu yang kuingini, boleh diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidupnya. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran di hadapan Allah itu di mana saja, dalam hal apa saja, kapan saja, ya. Maka pasti keinginan kita tidak nanti menyakiti hati Tuhan. Ya. Gak mungkin, saudara. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kerajaan Allah menjadi prioritas dalam hidup kita, tidak mungkin keinginan-keinginan kita menyakiti hati Tuhan. Saya beri contoh. Tuhan, tadi malam saya mimpi loh Tuhan, nomor ini Tuhan. Tuhan, saya tombokin ya Tuhan. Ya. Kalau orang Bangka berkata, oke, saya tombokin ya Tuhan ya. Ya pasti nggak mungkin, saudara. Pasti nggak mungkin. Atau minta yang lain, yang macam-macam permintaannya. Wah, Tuhan, nanti kalau aku diberkati, aku punya istri baru. Ya nggak mungkin, saudara, diberikan. Haleluya. Jadi kita melihat, saudaraku, maka segala yang kita butuhkan, artinya hal-hal yang fana, yang kelihatan, itu akan ditambahkan dalam hidup kita manakala kita mendapatkan yang terutama, yang paling utama, yaitu kerajaan sorga, kerajaan Allah. Sebab apa? Berkat Tuhan itu selalu sepasang. Artinya begini, berkat yang nampak dan berkat yang tidak tampak. Yang nampak itu yang orang bisa lihat begitu, saudara. Ya, mungkin diberkati rumah, mobil, dan lain sebagainya dalam hal-hal jasmani. Tapi yang tidak nampak dalam hal-hal yang rohani, saudaraku, itu justru yang penting. Ya. Kalau sampai saat ini
yang tidak tampak, yaitu hal-hal yang rohani, kita masih bergemar di dalam doa, kita masih suka membaca firman Tuhan, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab kalau tidak diberkati Tuhan, tidak mungkin orang menyukai hal-hal seperti ini. Daud punya satu kerinduan, satu Tuhan yang ku minta, satu Tuhan itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Haleluya. Nah, kalau kondisi rohani kita sampai saat ini dalam kondisi sehat, itu berarti Tuhan sedang memberkati yang tidak tampak, sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi dekat. Haleluya, haleluya. Sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, kita melihat saudaraku, firman Tuhan mengatakan tidak mungkin orang yang punya rohani yang baik, ya, punya rohani yang baik itu berarti punya dasar yang bagus, dasar yang kuat, terus tidak diberkati oleh Tuhan. Nggak mungkin. Coba kita melihat Mazmur 36 ayat yang ke-9. Mazmur 36 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian. Dan nanti kita lanjutkan di Yeremia 31 ayat 14. Mazmur 36 ayat 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Yeremia 31 ayat yang keempat. 14. Yeremia 31 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau hidup rohani kita bagus, baik, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan kebutuhan jasmaninya. Haleluya. Nah, sebaliknya Tuhan tidak akan memberikan berkat jasmani tanpa berkat rohani. Jadi kalau hal-hal rohani kita tidak kuat, Tuhan akan memberikan berkat sebatas kemampuannya. Nggak mungkin memberikan berkat sampai orang itu tergeletak, sampai orang itu jatuh, tidak kuat menerima berkat-berkat ini. Akhirnya jadi dosa. Saya beri contoh begini, saudara tahu gunung es di laut, itu yang tampak sedikit kecil, saudara. Tidak, ya orang pikir oh kecil cuman. Tapi lupa di bawahnya itu besar, saudara. Ini yang sebenarnya yang normal. Orang beriman itu berakar. Akar nggak ada di atas, saudara. Berakar, saudara. Bertumbuh di dalam Tuhan. Akarnya kuat. Haleluya. Dan yang di atas orang bisa melihat, saudara. Tapi yang di bawah ini yang penting. Yang di bawah ini yang penting dan harus diperhatikan. Saya beri contoh perbandingan dua orang raja. Raja yang pertama Daud dalam 1 Tawari 29. 1 Tawari 29 ayat yang ke-10 sampai 12. 1 Tawari 29 ayat 10 dikatakan demikian. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan,
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Nah, saudara bandingkan dengan Nebukadnezar. Di dalam Daniel 6, saya tidak baca ayat 30 sampai 33. Dengan segala kejumawaan, dengan segala kesombongannya dia berkata, kalau tidak ada aku, tidak ada Babel. Belum selesai bicara, Tuhan sudah hukum dia menjadi seperti binatang. Terhalau dari kumpulan manusia, hidup di padang gurun, di padang rumput, saudaraku. Mengerikan sekali. Yang satu bisa mengakui kalau dia jaya, kalau dia besar, itu karena tangan Tuhan. Itu karena Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Tapi Nebukadnezar, Babel yang besar, dia berkata, kalau tidak ada aku, tidak ada Babel. Sebab itu saya katakan, jangan sombong. Ya. Mengertilah prinsip pertolongan Allah supaya kita tidak sombong. Ya. Kalau kita mencari kerajaan Allah dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan memberkati hidup kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Orang beriman seharusnya bagian yang tidak kelihatan itu harus lebih besar. Kalau yang kelihatan lebih besar dan yang tidak kelihatan itu kecil, roboh, jatuh dalam berkat. Itu yang berbahaya. Salomo jatuh dalam berkat. Sampai akhirnya Tuhan, jangan jadikan aku kaya. Tuhan, jangan jadikan aku miskin. Istilahnya cukup. Sebab berkat itu adalah beban, saudara. Tidak semua orang bisa memikul beban berkat ini. Kadang begitu diberkati, aneh-aneh perbuatannya. Dulu mungkin suami istri masih hidup di dalam pas-pasan, selalu berdoa bersama, saudara. Akhirnya Tuhan berkati. Setelah diberkati, mulai kelihatan nakalnya. Sang suami nakal. Mulai punya simpanan di luar sepengetahuan istri. Akhirnya jatuh dalam dosa. Kalau dulu pas-pasan, hidupnya indah, hidupnya bagus, saudara. Tapi begitu diberkati, roboh. Haleluya. Yang ketiga, belajar dari pengalaman yang lalu dalam terang firman Tuhan. Ya. Belajar dari pengalaman yang lalu dalam terang firman Tuhan. Hari yang lalu kita melihat mungkin hari, bulan yang telah berlalu, mungkin banyak hal-hal yang pahit, hal-hal yang manis, atau peristiwa-peristiwa yang menimbulkan perkara yang pahit dan perkara yang manis. Tentu kita tidak pernah minta kepada Tuhan supaya terjadi hal-hal yang pahit. Ini tentu bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita, pasti kita ingin perkara-perkara yang manis. Tetapi, saudara perlu perhatikan, kalau kita sudah berjalan betul, ternyata terjadi perkara-perkara yang pahit, jangan kecil hati, saudara. Ya, jangan kecil hati. Jangan terus lemah imannya. Terus putus asa, terus kecewa. Jangan, saudara. Ya, jangan. Nah, kita melihat sekarang
Belajar dari pengalaman yang lalu. A. Hal-hal yang pahit. Pengalaman yang lalu, kenapa sampai ini terjadi? Dalam hidup saya itu selalu memperhatikan keadaan di sekitar. Kenapa ya orang ini usaha-usaha tahu-tahu kok jatuh, tahu-tahu kok bangkrut. Yang ini kelihatannya sederhana, makin lama makin berkembang. Saya belajar pengalaman hidup dari orang-orang seperti ini. Maksudnya, supaya jangan saya sampai mengalami hal-hal yang pahit. Tapi kalau toh seandainya kita sudah hidup dalam kebenaran, terus terjadi hal-hal yang pahit, ya, kita mesti melihat kemungkinan karena salahnya sendiri. Ya. Kemungkinan karena salahnya sendiri. Saya beri contoh, Yakub itu ditipu Laban 10 kali, saudara. Kok Tuhan izinkan? Kok Tuhan izinkan Yakub ditipu Laban 10 kali? Itu karena hari-hari yang lalu ada penaburan yang jelek dari si Yakub. Yakub menipu, membohongi ayahnya. Dia datang, siapa kamu? Aku Esau, bapak, anakmu. Ternyata ini Yakub. Dia menipu. Dan saudara perhatikan, apa yang ditabur itu pasti ada penuaian. Sebab itu jangan coba-coba menabur yang jahat. Mungkin orang itu berkata, buktinya saya nggak apa-apa. Sampai hari ini nggak apa-apa. Tunggu. Firman Tuhan itu iya dan amin. Kamu tidak bisa mengolok-olok Allah. Sebab apa yang ditabur oleh manusia, itu akan dituainya. Saya beri contoh lagi, Daud. Menabur sesuatu yang sangat keji terhadap Uria. Dia bunuh Uria pakai tangan orang lain. Terus istrinya diambil. Sebab Daud sudah jatuh dalam dosa dengan istri Uria. Sehingga di dalam pikirannya bagaimana cara melenyapkan suaminya supaya istrinya bisa diambil. Ini jahat, saudara. Jahat, betul-betul jahat. Tapi bedanya Daud bertobat dan mengaku salahnya. Waktu Nabi Nathan datang, dia tunjuk salah Daud. Daud mengaku, saudara. Diampuni nggak? Diampuni. Tapi anak yang dikandung oleh Batsheba tetap binasa, tetap mati. Duh, katanya Tuhan mengampuni, kok masih? Itu namanya ajaran, saudara. Ajaran dari Tuhan. Sebab apa yang ditabur itu pasti dituai. Nah, saya beri contoh lagi. Waktu terjadi kelaparan di Bethlehem, satu keluarga yaitu Elimelech, Naomi, Sihlon, dan Mahlon. Dia keluar sebab dia memandang, dia mendengar di Moab ada kelimpahan makanan. Dia pergi, saudara. Dia keluar. Yang lain, rakyat yang lain tetap di Bethlehem. Hanya Elimelech sekeluarga pergi. Sampai di Moab, saudara, didapat. Apa yang diinginkan didapat. Tetapi bayarannya terlalu mahal. Dia meninggalkan rumah roti Bethlehem. Dia pergi ke tempat orang kafir. Moab. Moab ini bangsa yang dikutuki sampai gilir yang ke-10 pun tidak boleh masuk bait Allah. Tapi Elimelech datang ke situ. Selama 10 tahun Elimelech meninggal. Sihlon Mahlon meninggal. Tinggal Naomi. Haleluya. Haleluya. Tetapi di tengah-tengah kepahitan ini, Tuhan masih menunjukkan kasih.
kepada Naomi. Coba kita lihat Rut. Kitab Rut 1, ayat 5 sampai yang ke-6. Rut 1 ayat 5 sampai 6. Lalu matilah juga keduanya, Yahli Mahlon, Hilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepadanya. Di sini kita melihat kasih sayang Tuhan. Masih diizinkan mendengar kabar yang baik. Bahwa di rumah roti di Bethlehem ada berkat. Nah, ini orang yang sudah terhilang sama dengan anak bungsu yang terhilang, sadar dia kembali ke Bethlehem. Waktu orang Bethlehem melihat, ini Naomi, jangan panggil aku Naomi. Aku pergi dengan sepenuh-penuh tanganku. Aku pulang habis. Panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit. Ingat saudara. Orang yang melakukan pelanggaran. Orang yang mundur dari Tuhan. Orang yang menjauh dari Tuhan. Ingat. Hidupnya pasti pahit. Lambat atau cepat pasti mengalami kepahitan. Jangan kita bangga kalau satu orang undur dari Tuhan, buktinya aku masih sehat, pekerjaanku masih lancar, rumah tanggaku adem ayem. Tunggu saudara. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Ini hukum Tuhan tidak bisa dilanggar. Orang yang meninggalkan Tuhan pasti mengalami kepahitan dalam hidup. Kadang-kadang kepahitan itu terjadi di tengah usianya. Saya sebagai gembala sidang beberapa kali melihat. Bahkan saya sempat menasihati. Hati-hati. Hati-hati. Kalau sampai Tuhan berurusan dengan kamu di tengah usiamu, kamu celaka. Kamu sudah tidak berdaya, terus seluruh kepahitan itu datang. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, waktu Naomi kembali, ternyata Tuhan masih memberikan belas kasihan. Sebab itu percayalah Tuhan bisa bekerja dengan menggenapi rencananya di dalam hidup kita dengan cara yang ajaib, termasuk melalui kepahitan hidup. Kepahitan hidup itu diizinkan Tuhan terjadi supaya anak yang terhilang ini kembali. Supaya anak yang terhilang ini kembali kepada Tuhan. Kita melihat Rut 4 ayat 16 sampai 17. Saudara bayangkan ini, Rut 4, 16 sampai yang ke-17. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saya bacakan aja lah ayat yang ke-14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini. Dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Nah, 15 ini Rut hamil, Rut melahirkan anak dari Boas. Ya. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. 16 perhatikan. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah mengasuhnya. Nah 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut anaknya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Kok dikatakan ayah anak? Saudara perhatikan,
Kenapa dikatakan anak Naomi? Yang jelas anaknya Ruth, saudaraku. Tapi di sini, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Haleluya. Tuhan ingat, Tuhan memberkati orang yang sadar dan kembali ke dalam jalan Tuhan. Tapi jangan mempermainkan kemurahan Tuhan. Jangan terlambat, saudara. Panjang sabar Tuhan menarik orang itu kepada pertobatan. Sebab itu kitab Ibrani mengatakan, hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Waktu Naomi mendengar bahwa di Bethlehem Tuhan melawat. Sebab itu Naomi mengambil tindakan, mengambil sikap untuk kembali ke Bethlehem. Dan sisa-sisa kemuliaan Allah, sisa-sisa kemurahan Allah terjadi. Haleluya. Dan sampai dikatakan sampai rambut putih, Naomi segar. Naomi senang, saudara. Berkat yang datang kepada hidupnya. Haleluya. Haleluya. Sebab itu jangan sampai kita tertipu oleh setan. Sudahlah, sudah terlanjur berdosa, sudah terlanjur basah, sekalian mandi, sekalian. Itu nasihat orang jahat. Itu nasihat orang jahat. Beberapa nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan diikuti, saudara. Jangan diikuti. Haleluya. Nah, ada hal-hal yang pahit yang diizinkan Tuhan terjadi bukan karena salah kita. Ya. Tadi hal-hal yang pahit karena salahnya. Orang yang menabur ada penuaian. Sekarang kita melihat hal-hal yang pahit yang terjadi yang diizinkan Tuhan, padahal kita hidup sudah benar, itu bukan satu kebetulan, saudara. Contoh, Paulus dan Silas di penjara, sekalipun pahit, tapi hatinya penuh sukacita. Ya, ini yang tidak didapat, saudara. Orang kalau berdosa terus mengalami kepahitan, tidak ada sejahtera. Tapi kalau orang itu tidak berdosa, terus Tuhan izinkan perkara-perkara yang pahit terjadi, tanda yang paling khas, hati masih penuh sukacita. Haleluya. Hati masih penuh dengan gembira. Dibuktikan oleh Paulus dan Silas menyanyi. Kalau orang salah terus dapat hukuman, gak mungkin, saudara. Saudara ingat penjahat di sebelah Tuhan Yesus menghujat, ngamuk, marah. Saudara. Sebab dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa, tidak ada sejahtera, yang ada cuma marah. Nah, Daniel sekalipun peraturan Raja Darius begitu menyakiti bagi Daniel, Daniel tetap berdoa. Sebab dicari, nggak ada salah. Kecuali satu, dalam hal dia berdoa kepada Allahnya. Yang lain tidak ada salah. Waktu Daniel berdoa, ditangkap. Hal yang pahit terjadi. Tapi Daniel tetap bersukacita. Bahkan tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah dalam kehidupan Daniel. Tidak bisa, dia tetap beriman. Haleluya, kasihnya kepada Tuhan tetap, saudara. Sebab itu begitu peraturan keluar, dia tetap berdoa. Haleluya. Kalau kita sudah melakukan yang baik, saudara, melakukan kewajiban yang sesuai dengan firman Tuhan, ternyata ada kepahitan yang datang, ingat. Berarti Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebajikan. Amin. Kalau kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, ternyata ada yang pahit, perkara yang pahit terjadi, ingat. Diizinkan Tuhan untuk menjadi kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah, kita melihat sekarang sudah yang B. Hal-hal yang manis. Ya. Hampir semua orang beriman pernah mengalami hal-hal yang manis. Ya. Ini juga bukan satu kebetulan, saudara.
Kalau hidupnya terus disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, mengalami keindahan-keindahan, sebab saudaraku, ada janji Tuhan di dalam kitab Filipi 1, ya. Kitab Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia atau Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalau hari-hari yang lalu kita mengalami kemanisan di dalam Tuhan, keindahan persekutuan yang indah, Tuhan akan meneruskan terus sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itu satu jaminan yang luar biasa. Sebab itu saudaraku, sadari dan yakin bahwa itu adalah pemberian Tuhan, ya. Mensyukuri saudara. Haleluya. Jangan kita berkata, ya itu kebetulan. Tidak. Tidak saudaraku. Tidak. Kalau hari-hari ini, saya ambil satu contoh yang paling, hari-hari ini, kalau kita masih diberkati oleh Tuhan, masih dijaga, masih diberi kesehatan, masih dilindungi, hidup kita cukup saudaraku. Kita mengalami kemanisan di tengah-tengah masa yang sulit. Itu bukan satu kebetulan. Itu satu keajaiban Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ingat Filipi 1 ayat 6. Kalau hari ini pekerjaan kita diberkati Tuhan, kita masih bisa makan. Ya. Kesehatan kita masih prima. Rumah tangga kita dijaga Tuhan sedemikian rupa. Ingat, Tuhan melakukan yang baik, Dia akan teruskan. Jangan ada keraguan. Ya kalau besok gimana? Kalau sebulan lagi Tuhan. Jangan gitu saudaraku. Jangan. Ya. Haleluya. Sebab itu perbuatan ajaib Tuhan jangan dianggap sebagai satu kebetulan. Kalau kebetulan itu tidak akan pernah berulang. Nah, percaya kalau hari ini kita masih bisa mendapatkan nafkah. Usaha kita masih bisa jalan dengan lancar, dengan baik. Hal-hal yang manis, hal yang indah Tuhan berikan. Pegang Filipi 1 ayat yang ke-6. Ya. Tuhan sudah mulai pekerjaan yang baik dan Tuhan akan teruskan. Tuhan akan teruskan. Tuhan teruskan. Tuhan tidak pernah memberkati bekerja dengan separuh atau di tengah perjalanan terus berhenti. Sebab itu, haleluya, percayalah saudaraku. Percayalah, terimalah pertolongan Allah dengan penuh syukur, dengan iman, dan tetap hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Saudara, tadi saya sudah berikan ulangan 8. Hati-hati. Kalau sampai kamu beribadah kepada Allah yang lain, mungkin di tengah-tengah kita berhasil, terus kawan, ini berikan ini aja. Di depan toko kamu taburin beras kuning. Oh ini, kamu harus pakai ini. Jangan saudara. Kalau Tuhan hari ini sudah pelihara kita dengan luar biasa, percaya Dia sanggup terus sampai ke akhir hidup kita. Tuhan memelihara kita. Yang ketiga, ABC, C sekarang C. Orang yang membuat kepahitan selalu ada, saudara. Selalu ada mampir dalam kehidupan kita, ya. Haleluya. Haleluya. Kalau itu sampai masuk di dalam riwayat hidup kita, sekalipun kita sudah berhati-hati, jangan kita fokusnya kepada orang yang berbuat jahat. Sebab tidak ada perkara yang kebetulan terjadi kepada orang beriman. Gak ada. Tapi kita tetap waspada, kita harus tetap cerdik seperti ular, tapi hati kita tulus. Kalau orang itu berulang-ulang menyakiti kita, ya kita mesti cerdik. Kita mesti tulus, saudara. Supaya orang itu tidak mengganggu kehidupan kita. Kita tulus. Kita tulus, tapi kita mesti cerdik. Ya. Sebab apa, saudara? Kalau ini terjadi, itu bukan satu kebetulan. Ya.
Saya beri contoh. Yesus diberi Yudas. Akhirnya naik ke salib. Tanpa Yudas tidak ada peristiwa salib. Tidak ada peristiwa pengampunan, saudaraku. Jadi kalau kita melihat orang yang jahat, orang yang membuat kepahitan dalam hidup kita mampir, percayalah, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Contoh yang kedua, Yusuf diberi saudara-saudara yang jahat, saudara. Diberi mampir juga istri Potifar yang memfitnah. Lengkap sudah. Kepahitan-kepahitan. Tapi Yusuf tidak kepahitan, saudara. Di balik itu semua, rencana Tuhan digenapi. Bahwa Tuhan menghidupi bangsa Israel lewat tangan Yusuf. Sehingga mimpi Yusuf terjadi, saudara. Terjadi. Dengan jalan seperti ini. Coba seandainya Yusuf berontak, Yusuf hidup dalam dosa, gak jadi. Contoh yang berikutnya, Daud diberi Saul, dibunuh, hampir dibunuh oleh mertuanya sendiri. Disakiti oleh mertuanya sendiri. Tapi satu perkataan Daud, waktu Daud mendapat, saya beri tanda petik, kesempatan untuk membunuh Saul, orang-orang Daud berkata, ini diberikan Tuhan kepada tuanku, musuh ini. Bunuh. Tapi Daud ingat, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Justru lewat peristiwa Saul, Daud naik jadi raja. Haleluya. Dalam hidup orang beriman yang cinta Yesus, apa yang terjadi, orang-orang yang membuat kepahitan, mungkin kita ditipu ya, tapi jangan sampai kita bodoh kalau kita ditipu berulang-ulang, saudaraku. Nah, coba kita lihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. 1 Petrus 4, 12 sampai 14 dikatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Haleluya. Ya. Haleluya. Kita akan mengalami keindahan ini, saudara. Roma 8, 17 sampai 18. Bahwa kesukaran-kesukaran itu ya nggak sepadan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Sebab itu, saudaraku, jangan sampai kita kecil hati, terus mulai kecewa. Kenapa ya Tuhan? Saya sudah hidup hati-hati, sudah pokoknya sungguh-sungguh ikut. Kenapa peristiwa ini terjadi Tuhan? Nah, kesukaran-kesukaran itu tidak sebanding dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Yang D, haleluya. Orang yang menjadi berkat bagi kita. Ya. Orang yang menjadi berkat bagi kita. Kalau saya ceritakan begini, ada orang loh memberkati saya, ada orang loh memberkati saya. Pasti pikiran orang yang saya ceritakan, siapa dia? Orang kaya mana? Kedudukannya di mana dia? Pangkatnya apa? Selalu kita berasumsi kalau orang memberkati kita itu pasti orang kaya. Belum tentu, saudara. Belum tentu, ya. Haleluya. Daud diberkati dalam tanda petik oleh seorang budak Mesir yang hampir mati. Saya ceritakan begini kisahnya. Haleluya. Daud ini diberkati oleh budak Mesir, seorang Mesir, budak dari orang Amalek, saudara, yang hampir mati. Waktu itu Daud pulang ke Siklag,
ternyata Siklagnya terbakar habis, saudara. Tidak tahu siapa yang membakar, istri dan anak-anaknya semua diambil. Semua dijarah habis. Juga pengikut-pengikut Daud, istri anaknya dijarah habis. Dan tidak tahu siapa yang berbuat. Nggak tahu siapa yang berbuat. Jelas tidak ada harapan, no hope. Tidak ada harapan, saudara. Gimana bisa kembali tidak tahu siapa yang berbuat. Nah, tetapi saudaraku, Daud waktu itu memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya dia tetap percaya. Sekalipun dalam keadaan seperti ini, dia tetap bersandar pada Tuhan. Pergi jalan, ketemu seorang budak hampir mati karena 3 hari nggak makan. Sama Daud, lah ini di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, masih memikirkan orang lain. Ya, masih menjadi berkat buat orang lain. Daud kasih roti, Daud kasih minum, segar kembali. Orang ini segar kembali. Daud siapa sangka? Daud tidak menyangka bahwa orang ini justru yang menjadi berkat nanti. Daud tidak menyangka. Setelah itu Daud tanya, kamu ini siapa? Aku budak orang Amalek. Waktu itu aku jatuh sakit, ditinggal oleh tuanku. Oh, waktu itu aku menyerang ke Siklag, membakar Siklag. Langsung Daud tahu. Oh, berarti orang Amalek yang membakar Siklag. Sebab ini anak buahnya. Terus bisa kamu tunjukkan jalannya. Tapi kamu sumpah, kamu berjanji, jangan aku dikembalikan kepada tuanku. Daud berikan, enggak. Nah, singkat cerita saudaraku, lewat orang yang tidak berharga ini, ternyata Tuhan membuka sebuah pintu besar, pintu pertolongan yang ajaib, saudara, yang belum pernah terpikirkan oleh Daud. Haleluya. Saudara baca nanti dalam 1 Samuel 30 ayat 19 sampai yang ke-20. Haleluya. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Ayo. Kenapa? Dicatat di dalam Matius 25. Ayo kita baca saudara ya. Haleluya. 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 Matius 25 ayat yang ke-40. Dikatakan demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Daud melakukan dengan hati tulus, ingin menolong, ternyata itu perbuatannya sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan bikinkan mujizat, keajaiban. Orang ini sehat kembali, cerita. Haleluya. Sebab itu saudaraku, kita kalau menolong, membantu, jangan pilih-pilih orang. Ini orang gak bisa membalas saya. Percuma saya tolong, percuma saya bantu. Tuhan yang akan membalas kita. Percayalah. Kalau kita melakukan kebaikan karena Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kita kembali. Amin. Amin, saudaraku. Jangan kita pilih, wah kalau saya memberikan orang kaya, nanti satu kali kalau saya butuh, pasti saya diberkati. Belum tentu justru saudara. Tapi Daud, kita juga, kalau kita memberkati, kita menolong karena Tuhan, bagi Tuhan, untuk Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita kembali. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat kesempatan di dunia ini ada batasnya. Ya, ada batasnya. Jangan hanya dihabiskan untuk memenuhi segala keinginan kita. Wah, pokoknya Tuhan aku ingin ini. Wah, Tuhan aku ingin ini. Aku ingin ini. Wah, habis sampai waktu kita karena ingin terus, saudara. Tetapi belajar, selagi kesempatan itu masih ada, belajar terus lekat pada pokok anggur yang benar, maka Tuhan akan memenuhi keinginan kita. Sebab dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan keinginan hatimu. Kita baca ayat itu.
Haleluya. Haleluya. Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Haleluya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bersukacita, saudara. Kalau hari ini kita masih ada kesempatan untuk bernapas, hidup, bergembiralah, saudaraku. Ya, jangan pikiran kita di situ. Tuhan, aku ingin ini loh, Tuhan. Tuhan, aku ingin ini. Aku ingin ini tuh. Sehingga habis waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Lupa. Tapi kalau kita bergembira, kita bersukacita, Tuhan yang akan memberikan keinginan hati kita. Amin. Amin. Pak, mana buktinya, Pak? Firman Tuhan tidak pernah bohong, saudara. Tidak pernah bohong. Kalau itu belum sampai, belum terjadi, Tuhan pasti punya maksud yang indah dalam hidup kita. Nah, kesimpulannya, ya, belajarlah dari pengalaman. Kita di dunia mengerti, pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu dunia. Tapi firman Tuhan berkata enggak, saudara. Nanti kita lihat ya. Yuk coba kita lihat apa kata Tuhan tentang pengalaman. Mazmur 119 ayat 99 sampai 100. 119 ayat 99 sampai 100. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang kitab-kitabmu. Artinya, kalau kita punya firman Tuhan, kita lebih berpengalaman dari orang-orang lain. Haleluya. Sebab itu, belajarlah dari pengalaman. Ya, kalau dunia mengatakan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya. Coba Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pengajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi kita belajar, saudaraku, apa yang terjadi hari yang lalu, supaya kita pegang teguh kepada pengharapan, tekun dalam penghiburan dalam kitab suci. Haleluya. Satu kesimpulannya, hal-hal yang pahit jangan kita kecewa dan mundur dari Tuhan. Kalau karena salah, ingat Naomi, waktu dia bertobat masih ada kemanisan-kemanisan yang diterimanya. Haleluya. Kalau tidak salah, pasti apa yang datang dalam hidup kita itu menjadi kebajikan. Haleluya. Jangan kita lihat kepahitannya, saudara. Tapi kalau kita tidak salah, lihat di balik peristiwa ini semua, aku pasti mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. 2, hal-hal yang manis, haleluya, jangan sampai membuat kita jadi sombong dan tenggelam dalam berkat-berkat yang Tuhan beri. Tapi ingatlah pada si memberi. Kadang Yesyurun itu dulu kurus menurut Alkitab. Setelah gemuk, setelah sehat, setelah segar, dia buang gunung batunya. Ini orang jahat. Orang jahat. Kalau Tuhan sudah beri kemanisan bagi kita, kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, jangan lupa kepada si pemberinya. Yang ketiga, orang yang membuat kepahitan kepada kita, jangan sampai kita dikalahkan oleh kejahatannya. Jangan, saudara. Ya. Sebab apa? Kalau kita fokus kepada orang yang berbuat jahat, kita jadi pahit. Ya, kita jadi pahit, saudara. Jadi pahit. Tapi kalau kita fokus kepada janji-janji Tuhan seperti
yang terjadi kepada Yusuf, hidup kita indah. Hidup kita luar biasa. Haleluya. Yang keempat, orang yang menjadi berkat itu bisa hal-hal atau peristiwa yang tidak terduga. Nggak terduga, saudara. Mungkin kita seperti Daud, hanya menolong orang kecil, tapi karena kita ingat hukum Tuhan, lakukan itu seperti kepada Tuhan. Terus kita lakukan. Tahu-tahu orang itu jadi berkat buat kita. Kalau kita lihat sekarang video-video kebajikan dan lain sebagainya, ya, ada orang pengemis datang, minta makan. Si pemilik restoran memberi makan terus pada si pengemis. Satu kali si pemilik restoran ini jatuh sehingga mengalami kebutaan di matanya. Ini cerita. Terus si pengemis yang biasa datang minta, tahu dia. Diam-diam ia menjadi donor mata. Selesai itu si pemilik rumah makan ini yang sudah bisa melihat kembali. Loh, dia lihat sekarang kok pengemis itu diikat matanya. Oh, berarti dia yang nolong. Dia yang nolong. Sekarang kalau kita berpikir, apa sih manfaatnya memberi makan si pengemis? Bisa apakah dia? Bisa menolong apakah dia? Tapi justru dalam kisah film ini, dia yang menjadi berkat buat si pemilik restoran. Haleluya. Sebab itu kalau kita mau menolong, kalau kita mau menjadi berkat, jangan lihat-lihat, saudara. Tapi lihatlah hukum Tuhan, kerjakan. Laksanakan. Soal orang itu memberkati kita atau tidak, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jangan kita berharap kepada manusia yang membalas kita. Kalau kita berharap kepada manusia, justru kita tertutup. Yang kelima, kita sedang menghadapi kesukaran dalam setiap segi hidup. Saudara, di dalam keuangan, semua ngerti. Kalau kita berkata, wah ini zaman resesi, semua ngerti. Semua ngerti. Pekerjaan, waduh banyak yang di-PHK, semua banyak mengerti. Kesehatan terganggu mengerti. Haleluya. Bahkan saya pun mengalami kakak ipar meninggal gara-gara pandemi ini. Sebab pandemi dan lain sebagainya. Keamanan di mana-mana mulai terganggu. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi janji Tuhan apa tadi, saudaraku? Sekalipun sekitar kita mengalami hal-hal yang seperti ini, Tuhan berkata, berjanji kepada umatnya, di saat engkau keluar, di saat engkau masuk, Tuhan memberkati. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, kami mengutarakan keinginan-keinginan kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau akan memenuhi. Engkau akan memberikan. Asal keinginan itu tidak membuat rohani kami karam. Tidak membuat rohani kami hancur, Tuhan. Tapi justru seperti gunung es. Di bawah begitu besar. Di bawah begitu kokoh. Kami rindu ini terjadi. Di dalam keadaan yang sulit. Di dalam keadaan yang sukar. Iman kami, rohani kami makin teguh. Makin kokoh di dalam Tuhan. Sehingga kami tidak mudah tumbang. Tidak mudah jatuh. Dan janjimu ya dan amin. Di saat kami keluar. Di saat kami masuk. Tuhan memberkati. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Saat kami keluar mencari pekerjaan. Saat kami bekerja. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Sehingga kami terselamatkan. Di saat kami pulang. Membawa berkat-berkat itu. Sampai di rumah. Dengan aman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Memberkati semua yang mendengar saat ini. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Berkati umat-Mu. Dimanapun dia berada, mungkin saat ini mengalami hal-hal yang pahit bukan karena salahnya.
Tuhan ingatkan lewat firman ini, supaya mereka tetap bersyukur. Sebab kami tahu apa yang terjadi bagi kami sebagai orang yang percaya. Pasti jadi kebajikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan umat-Mu dimanapun dia berada. Berkati ya Tuhan Yesus. Berkati saat dia bekerja. Saat dia sekolah. Apapun profesi mereka. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau menjaga, Engkau melindungi. Sehingga dia pulang membawa sepenuh-penuh berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Jauhkan, lalukan dari pandemi ini Tuhan. Juga buat para tenaga medis yang sudah berjuang, yang sudah berjerih lelah di garda terdepan. Tuhan berikan kesehatan. Jagai kesehatan. Juga buat tentara, buat polisi yang menjaga keamanan. Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami serahkan semua ini, bangsa dan negara kami dalam tangan. Juga umat-Mu yang mendengarkan, Tuhan biar boleh bangkit imannya. Kuat kembali, sekalipun mungkin saat ini mengalami hal-hal yang pahit, bukan karena salahnya. Tapi kami tahu, itu semua ada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sidang Tuhan yang terkasih, umat Tuhan yang terkasih, kita mengangkat tangan. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh, dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami di tengah-tengah masa yang sulit. Kami tidak akan tergeletak, kami tidak akan jatuh, kami tidak akan kalah, tapi kami keluar sebagai pemenang. Sebab kalau Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat ini diberikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.